Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Sabtu 28/2024 Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia mendapat kunjungan dari aktivis PMII. Namanya Nadia. Saya Nadia Putri Zahra dari mahasiswa Fakultas Syariah, kader PMII dari Fakultas Syariah. Dan di sebelah saya ada teman saya. Ya, nama saya Putrananda dari salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri, Prodi Hukum Tata Negara. Baik. Nah, yang ini dari S2. Fakultas Ekonomi UIN Jogja. UIN Jogja. Ya, ini juga ada dari mahasiswa S2 Fakultas Ekonomi UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Nah, salah satu kunjungan Nadia ke sini apa tujuannya? Tadi setelah saya melihat kampung dari SDGs Indonesia ini, saya sangat mendukung sekali, sangat mensupport adanya PPKSI ini karena bermaslahat dan tujuan-tujuannya saya sangat mendukung. Oh baik, ya, maaf. Terus kalau peneliti ini gimana? Apa yang mau diteliti dari ini? Dari Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia ini? Jadi melihat isu-isu global yang semakin marak untuk diperbincangkan, salah satunya adalah persoalan ekonomi, maka penting Kampung SDGs ini menjadi salah satu wadah atau lembaga yang mampu menampung bagaimana keberlanjutan ekonomi di Indonesia terutama, meskipun ini programnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan oleh sebab itu, dalam menjalankan penelitian ini tentu adanya riset ilmiah yang menjadikan peneliti untuk menelusuri lebih jauh bagaimana kampung SDGs yang terletak di Kabupaten Jember, khususnya di objek Sukorejo Bangsal Sari ini, menjadi salah satu desa yang berhasil untuk menciptakan kampung SDGs yang lebih baik. Oleh karena itu, kampung ini juga memberikan satu program yang namanya Darussalam Center sebagai bentuk dialog antar berbagai lintas agama. Hal itu menjadikan bahwa kampung SDGs bukan hanya tentang persoalan ekonomi, tetapi bagaimana menciptakan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu pengantar dari saya. Terima kasih. Memang di sini ini kan ada dua background PPKSI dan background Darussalam Center Education and Peace Institute. Nah, yang bergerak di bidang perdamaian. Sebenarnya SDGs itu juga memiliki tujuan tentang perdamaian, sama dengan NGO yang saya bentuk namanya Darussalam Center itu adalah tujuannya bagaimana bisa memberikan pemikiran atau wacana tentang perdamaian dunia. Kita saksikan saat ini negara-negara yang berkonflik, misalnya di Palestina. Nah, insya Allah besok ini saya bersama-sama teman pengurus Lasisno PBNU itu akan mengadakan konser untuk mengumpulkan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat Palestina yang ditimpa perang. Nah, SDGs ini tujuannya bukan hanya persoalan ekonomi. Ekonomi tidak akan bergerak, ekonomi akan hancur kalau negaranya itu konflik, negaranya itu perang. Nah, tapi ekonomi akan maju kalau stabilitas keamanan itu terjaga di sebuah negara. Nah, oleh karena itu kita ini harus memberikan kontribusi pemikiran baik kepada dunia domestik seperti di negara Indonesia maupun di dunia internasional. Kami sangat mengapresiasi kepada anak-anak muda yang memiliki ghirah atau semangat. Misalnya Nadia jadi aktivis PMI kan ya, jadi aktivis PMII. Nah, ayolah
mulai sekarang harus juga memiliki pemikiran yang maju. Bagaimana bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk perdamaian. Nah, Nadia saya lihat masuk di Fakultas Syariah dan sekarang sudah semester 3. Nah, saya memangku kemarin pelajaran tentang tafsir HTM. Nah, oleh karena itu kita harus tahu kepada sebuah ajaran dari Rasulullah yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu tentang urusan-urusan dunia. Nah, karena urusan politik, hukum, ekonomi, dan cara-cara bagaimana mewujudkan perdamaian itu sebenarnya adalah di tangan-tangan kita, maka kita harus juga memiliki ikhtiar untuk menjaga perdamaian di dunia. Misalnya begini, kalian ini warga Nahdlatul Ulama. PBNU sekarang lagi mengkampanyekan humanitarian Islam. Al-Islam lil insaniyah, kan gitu. Nah, itu pelajari humanitarian Islam itu sebenarnya substansinya adalah sama dengan Islam rahmatan lil alamin. Bahwa ajaran Islam ini adalah untuk rahmat alam semesta. Jadi jangan sampai kemudian kita selaku aktivis Islam, selaku orang yang belajar di kampus Islam, lalu menjadikan agama sebagai sumber konflik. Nah, sehingga saya mengajak kepada kalian untuk membaca, menelaah tentang pemikiran-pemikiran para ulama di Nahdlatul Ulama, seperti pemikirannya Kiai Haji Afifuddin Muhajir, karena beliau yang diminta untuk menjadi narasumber kemarin oleh PBNU tentang humanitarian Islam, al-Islam lil insaniyah. Sehingga kalau pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama seperti pemikiran di humanitarian Islam ini kita kampanyakan baik di ranah domestik maupun di ranah internasional, insya Allah akan memberikan kontribusi kepada masyarakat dunia bagaimana kita ini harus menjaga perdamaian. Kunci menjaga perdamaian itu adalah menghargai nilai-nilai manusia, menghargai kemanusiaan. Nah, di bulan Desember ini kan juga ada haulnya Gus Dur. Nah, kita perlu membaca, menelaah, mengkaji tentang pemikiran-pemikiran Gus Dur. Gus Dur ini terkenal tokoh yang sangat menghargai kemanusiaan. Sehingga kalau orang itu sudah menghargai kemanusiaan, bagaimana kita tega membunuh manusia? Walaupun itu beda agama, suku, budaya, negara. Kalau sudah sisi kemanusiaannya itu ada di dalam diri kita, tentunya kita tidak akan tega melakukan kekerasan kepada manusia. Nah, disinilah letak bagaimana kita mengkampanyekan humanitarian Islam. Manusia ini harus dihormati, manusia ini harus dihargai, manusia ini harus dimuliakan, jangan sampai dihinakan. Walaqad karramna bani Adam. Allah saja memuliakan kepada anak cucu Adam. Manusia ini kan anak cucu Adam, sehingga selayaknya harus kita muliakan. Dan SDGs itu ada tujuan perdamaian, kemudian humanitarian Islam itu juga ada tujuan perdamaian, bukan hanya ranah domestik tapi juga ranah internasional.
Mudah-mudahan kunjungan kalian ke Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs ini manfaat dan barokah ya. Saya selaku pembina PPKSI mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.